Halo, kembali lagi dengan Rizky Abrian. Hari ini kita akan membahas salah satu contoh yang bisa digunakan untuk penelitian jurnal maupun skripsi. Dan objek kali ini adalah iklan di dalam sebuah game online Free Fire. Bagaimana cara membuat skripsi dengan objek sebuah game online? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi judulnya mungkin seperti ini. Jadi judul skripsinya adalah narasi nasionalisme di dalam iklan Free Fire Indonesia edisi kemerdekaan. Jadi objek yang kita pakai adalah iklan Free Fire Indonesia yang bertemakan kemerdekaan. Mungkin kalian bisa cari di YouTube bahwa iklan ini berdurasi 1 atau 2 menit. Dan isinya adalah bagaimana perjuangan di zaman dulu dan di zaman sekarang itu berbeda, dan bagaimana bahwa dengan memperjuangkan nasionalisme itu dengan modal memenangkan kejuaraan Free Fire di dunia internasional, di turnamen internasional. Jadi seperti itu latar belakangnya. Kita bisa mulai dari dunia digital, apa itu dunia digital, aspeknya apa saja, bagaimana perubahan yang terjadi semenjak adanya teknologi digital di dalam kehidupan ini, lalu dunia digital berpengaruh di aspek apa saja, misalnya komunikasi, lalu pekerjaan, lalu hiburan, dan salah satunya adalah di bagian hiburan adalah game. Jadi semenjak ada teknologi digital, online, teknologi internet, salah satu hiburan yang berubah adalah game. Jadi sekarang marak sekali game-game online yang mungkin menggantikan atau mulai menggeser game-game konsol atau game-game offline yang dulu marak seperti Nintendo, Sega, PS1 dan seterusnya. Lalu ketika kita sudah mulai bicara game, lalu kita jelaskan apa itu Free Fire, bagaimana perkembangan Free Fire saat ini, bagaimana Free Fire berkembang dan diminati masyarakat, sebutkan juga statistik berapa pengguna game Free Fire, berapa user aktif Free Fire saat ini, dan bagaimana Free Fire mempengaruhi pemainnya melalui iklan dengan berbagai macam narasi, salah satunya adalah narasi nasionalisme. Ini penting karena pasarnya, jadi siapakah pasar dari Free Fire sendiri, bagaimana usianya, kondisi demografisnya dan geografisnya seperti apa, itu perlu dijelaskan supaya pembaca tahu dan peneliti juga menjelaskan dengan baik latar belakangnya, sehingga nanti urgensi penelitian bisa tercapai dengan baik. Bagaimana nasionalisme itu dipandang, nanti kalian bisa ambil kutipan tentang nasionalisme, bagaimana nasionalisme di dunia milenial, apakah memang ada kutipan atau teori-teori baru tentang nasionalisme di dunia milenial, dan kemudian kita bisa membuat urgensi masalah. Jadi urgensi masalahnya adalah bagaimana mungkin narasi nasionalisme itu dibentuk di dunia milenial, atau pergeseran makna nasionalisme itu seperti apa di dunia milenial, mengingat kita sudah jauh sekali kalau bicara tentang perjuangan kemerdekaan yang berperang melawan negara lain, itu sudah jauh sekali tidak ada dan hampir tidak ada di Indonesia. Jadi bagaimana nasionalisme itu bertransformasi di dalam bentuk-bentuk di dunia milenial. Lanjut, rumusan masalah mungkin saya bisa memberikan satu contoh bagaimana narasi nasionalisme di dalam iklan game Free Fire Indonesia edisi kemerdekaan. Atau mungkin nanti kalian bisa mencari jenis-jenis rumusan masalah lain yang ini masih rumusan masalah umum yang mungkin nanti kalian bisa kerucutkan menjadi beberapa rumusan masalah yang lebih spesifik lagi, rumusan masalah khusus. Teori. Kita masuk ke kajian pustaka. Teorinya bisa memakai teori nasionalisme. Mungkin kalian bisa membaca Benedict Anderson tentang nasionalisme, atau mungkin kalian bisa mencari teori-teori nasionalisme lain yang lebih baru dan terupdate. Lalu teori konstruksi wacana, karena ini adalah iklan, bagaimana narasi dalam iklan itu bisa masuk ke dalam pikiran seseorang, bagaimana sebuah iklan itu bisa membentuk perubahan sosial di dalam masyarakat, apakah nanti berpengaruh terhadap penggunanya, apakah nanti mindset penggunanya bisa berubah dari sekedar bermain tapi berubah menjadi isu-isu nasionalisme. Selanjutnya, karena ini adalah sebuah game online berhubungan dengan internet, kalian bisa menggunakan teori pengantar dari cyber culture-nya David Bell.
itu tentang budaya cyber, atau mungkin teori-teori online tentang budaya cyber lainnya dari tokoh-tokoh yang lain yang mungkin lebih cocok bagi kalian. Selanjutnya adalah teori game online. Ini ada di dalam bukunya Ernest Adam, Fundamental of Game Design. Di sana dijelaskan tentang game dan fundamentalnya seperti apa, bagaimana perilaku-perilaku pengguna game online dan seterusnya. Dan kalian juga bisa mencari teori-teori game lain yang dimiliki oleh tokoh-tokoh lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian ini jelas kualitatif karena kita akan berusaha mendeskripsikan bagaimana narasi di dalam iklan tersebut. Jadi jenis analisisnya adalah deskriptif analisis. Nanti kalian akan menganalisis dan mendeskripsikannya ke dalam bab 4, bab analisis, menjadi mungkin beberapa bab, atau kalian bisa menciptakan poin-poin sendiri untuk kerangka atau outline di dalam analisis tersebut. Selanjutnya jangan lupa membuat transkrip dalam bentuk tulisan, karena ini adalah sebuah iklan dalam bentuk video, maka kalian harus mentranskrip bagaimana kata-kata yang ada di dalam iklan tersebut. Setelah itu nanti tinggal mengikuti aja poin-poin selanjutnya tentang bab 3 metode penelitian, lalu berlanjut dengan analisis. Analisis kalian coba cari bagaimana narasi nasionalisme yang ada di dalam iklan, bagaimana gambar-gambar yang ada di dalam iklan, apakah mencerminkan sesuatu. Adegan-adegan di dalam iklan juga bisa kalian terjemahkan menjadi sebuah pembahasan, kenapa harus memakai ini, kenapa harus memakai itu. Di sana ada banyak sekali tanda-tanda atau bagaimana cara pengucapan di dalam iklan. Dan itu kalian bisa bedah satu persatu sampai menjadi sebuah pembahasan yang utuh. Masuk pada simpulan, dan simpulan ini ya kalian bisa membuat simpulan dari meringkas dari data di analisis tadi, kalian jadikan lebih ringkas dan sertakan saran. Jadi simpulan dan saran itu bisa kalian tulis, dan terakhir daftar pustaka. Kalau misalnya kalian punya akses ke dalam user atau orang yang bekerja sebagai pengelola di game Free Fire atau di Garena sendiri, itu akan jauh lebih baik karena kalian akan bisa mendapatkan data. Atau siapa produser dari iklan tersebut, kalian bisa mendapatkan data kenapa iklan itu dibuat seperti ini, kenapa temanya seperti ini. Nanti kalian akan mendapatkan penjelasan langsung dari produser atau pembuat iklannya, dari kreator iklannya. Itu akan jauh lebih bagus dan lebih menguatkan data kalian di dalam analisis. Oke, ini mungkin hanya salah satu gambaran saja, salah satu ide untuk mengerjakan skripsi. Mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan ide-ide lain tentang skripsi. Semoga ini bisa bermanfaat, dan saya mengizinkan kalian menggunakan video ini untuk menginspirasi kalian menjadikan video ini, hasil pembicaraan di video ini, sebagai skripsi maupun jurnal dengan penyesuaian sesuai kebutuhan kalian. Apakah nanti objeknya ditambah atau teorinya berganti, kalian bisa menggunakannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.